Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Sekarang guru PPKN sama ibu lagi ya. Waktu kelas 7 sama ibu, kelas 8 sama Bu Epi, sekarang sama ibu lagi ya, kelas 9. Karena masih dalam situasi seperti ini, jadi kalian masih daring ya pembelajarannya ya. Walaupun daring, kalian harus tetap semangat ya. Silakan siapkan buku-bukunya. Buku PPKN kelas 9, juga buku pendampingnya, kalau memang yang sudah ada. Nah, kita memasuki materi di bab 1 kelas 9, yaitu tentang, silakan buka bukunya dulu, bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mungkin masih ingat kalian ya di kelas 7 ya. Dari sidang BPUPKI ditetapkannya Pancasila oleh PPKI, itu soal sejarah ya. Dan Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup ya. Masih ingat di pelajaran kelas 7 kelas 8? Ya, oke ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kita lanjut. Gambar apa ini? Gambar apa ini coba? Di bab 1 ini, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu, kita lihat di gambar sebelah adalah budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu adalah merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Nah, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Kita lihat sekarang. Ya. Sebelumnya Ibu share dulu nih, Ibu kasih tahu dulu bagaimana tujuan pembelajaran. Tujuan yang kita harapkan adalah 1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Kemudian menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti kita fokuskan ke materi 3.1, yaitu bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa ya. Oke. Manfaatnya nanti kalian adalah sebagai peserta didik diharapkan mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa kita lihat diawali dengan masa awal kemerdekaan tahun 45 sampai 59. Masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, masa Reformasi dari 98 sampai dengan sekarang. Ingat ya, ini tahun-tahunnya. Kalian catat, jangan lupa. Masa awal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Silakan kalian catat, jangan lupa ya. Kita beralih kepada masa awal kemerdekaan ya. Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu tahun 45 sampai 50, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa awal kemerdekaan itu ternyata banyak sekali berbagai ancaman. Ya. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman. Dimulai dari pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan PKI di Madiun. Ini ancaman di masa awal kemerdekaan. Kemudian masa Orde Lama, awal kemerdekaan masa Orde Lama. Jangan lupa yang tadi
Kalian Ibu tugaskan nanti satu, silakan kalian cari tahun-tahunnya, pembentukan DITI, Angkatan APRA dan PKI. Kamu tulis tanggal berapa terjadinya pemberontakan tersebut. Apa alasannya? Kenapa mengancam bangsa Indonesia? Kita kembali ke masa Orde Lama tahun 59 sampai 66. Ini ideologi Pancasila itu seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Mungkin ya namanya sistemnya terpusat ya, parlementer sistem pemerintahannya ya waktu itu. Kalau kita kan sekarang namanya sistem presidensil. Ini siapa? Gambar Bung Karno. Sebagai pihak menyebut masa 59 hingga 66 sebagai periode demokrasi terpimpin. Kenapa? Karena pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Kita beralih kepada masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila kepada kemurniannya secara murni dan konsekuen. Tapi dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangannya. Nah, kamu cari itu penyimpangan apa saja pada masa Orde Baru itu. Yang ketiga, pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila itu dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melonggarkan kekuasaan. Jadi semena-mena. Kemudian pada periode masa Orde Baru juga kebebasan berpolitik itu dan kebebasan pers itu sangat dibatasi. Lanjut ya. Kita lanjut. Masa 966 ini hingga 98 disebut dengan masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dengan murni dan konsekuen ya. Ini masa pemerintahan waktu itu Presiden Soeharto itu lengser, diganti oleh presiden yang kedua itu Habibie ya, yang sekarang sudah tidak ada. Ini Habibie adalah presiden yang kedua. Masa reformasi yang terakhir sekarang ya, kita sedang menikmati masa reformasi. Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi pada akhirnya muncullah gerakan yang merongrong kemudian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Kemudian adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa. Itu adalah masa reformasi. Tadi sudah Ibu jelaskan, masa tahun 98 hingga sekarang disebut dengan masa reformasi. Dan pada masa awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Ya, untuk pembelajaran kali ini untuk kelas 9 di KD 1 tentang Pancasila dari masa ke masa pada awal, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian merasa tidak puas ya. Untuk pertanyaan tadi sudah Ibu 2 ditanyakan. Yang sisanya nanti akan Ibu share di grup WA kelas 9 ya, yang hari ini Ibu ajarkan. Kalau merasa tidak puas, silahkan kalian tanyakan. Dan mohon untuk menjawab apa yang Ibu tanyakan. Sampai sini dulu ya. Sampai
Bertemu untuk pertemuan selanjutnya di KD kedua, lanjutan dari dinamika Pancasila dari masa ke masa, ya. Yang tidak jelas silahkan tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.